Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang mana Ia telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat karunia hidayah. Bahkan ketika datangnya kita dari rumah masing-masing menuju rumah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, dilanjutkan kajian ilmu, mutlak ini Allah yang memudahkan kita semua. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita menjadi ahli masjid, bukan karena kita menjadi ahli sedekah, demi Allah, karena Allah yang memudahkan semuanya. Maka sudah seharusnya kita menjadi orang yang bersyukur. Allah katakan dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syukur. Hanya sedikit dari hambaku yang menjadi ahli syukur. Panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang pertama kali akan membuka pintu surga. Bahkan dalam Quran dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ibadah salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Padahal beliau ini seorang yang maksum. Apa yang telah beliau lakukan dan yang akan sudah Allah maafkan. Terjaga beliau, tetapi beliau tetap, bagian dari syukurnya beliau masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Aisyah, "Kenapa wahai Rasulullah engkau sampai susah-susah demikian?" Maka lihat bagaimana jawaban beliau, "Afala an akuna abdan sakura?" Kenapa aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Maka tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat yang Allah sudah berikan? Karena dibandingkan nikmat yang kita ingat, yang kita syukuri, lebih banyak yang kita lupakan. Bahkan kalau kita mau menghitung nikmat Allah, mustahil kita bisa menghitungnya. Taib, yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita yang di sini merupakan umat yang setia, yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai ilmu waris. Ilmu waris ini ilmu yang dilupakan. Ilmu waris ini jarang orang yang mengkajinya.
ilmu waris ini banyak orang yang gagal dalam penyelesaiannya. Tidak perlu kita menunjuk, tidak perlu kita melihat dari kabar, tinggal kita lihat keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, apakah sudah beres warisannya atau tidak. Kalau misalnya ada yang profesinya dia sebagai pengacara atau yang kerja di pengadilan, pasti dia akan tahu setelah kasus perceraian yang paling banyak kasus apa? Menggugat urusan harta warisan. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan membagikan masing-masing hak warisnya. Bayangkan, Allah yang langsung, bukan Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah katakan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian para suami mendapatkan setengah apabila istri-istri kalian tidak meninggalkan anak. Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak yakin terhadap apa yang sudah Allah tentukan? Maka urgensi ilmu waris ini, kenapa kita mempelajari ilmu waris? Yang pertama adalah bahwasannya ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraidha wa 'allimuhun nas. Ajarkanlah ilmu faraid dan ajarkan kembali kepada manusia. Fa inimru'un makbudun, sesungguhnya aku manusia yang akan meninggal dunia. Nabi katakan demikian. Wa innal ilma sayakbid, sedangkan ilmu ini akan diangkat. Wa tadharul fitan, dan akan nampak fitnah-fitnah di hadapan kita. Sampai dikatakan hatta yahtalifatnani, akan ada dua orang yang berselisih paham fil faridoh, dalam masalah waris. La yajidani man yaqdi biha, tidak ada satupun yang bisa dia dapatkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pada zaman sekarang ini sudah hampir terjadi. Mungkin kalau di kota Cirebon, di kota-kota yang lainnya, alhamdulillah masih banyak ustadz-ustadz yang paham, yang bisa menyelesaikan masalah warisan. Tapi kalau kita bisa melihat di ujung sana, dia baru tahu bahwasannya Allah yang mengatur masalah pembagian harta warisan. Karena selama ini dia mengikuti adat-adatnya mereka. Dia lebih pede ketika menghitungkan waris dengan adat-adat yang turun-temurun. Tetapi akhirnya terjadi keributan, pertengkaran, sampai terputusnya silaturahim. Sudah mau terjadi pada zaman sekarang ini. Toib yang kedua, urgensinya ilmu waris, kenapa kita mempelajarinya? Bahwasannya ilmu ini hilang di tengah umat. Maka dalam riwayat yang lain ketika Nabi mengatakan ta'allamul faraidha wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu yunza'u min ummati. Belajarlah kalian ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Sesungguhnya ilmu ini adalah setengahnya ilmu, dia dilupakan, dan ilmu ini yang akan pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Allah Jalla Jalaluh mengangkat sebuah ilmu? Apakah semua buku-buku yang ada di dunia ini Allah langsung hilangkan, musnahkan begitu saja? Caranya Allah mengambil sebuah ilmu dengan dimatikannya orang yang alim, yang faqih dalam ilmu tersebut. Maka orang-orang yang alim dalam ilmu faraid, makanya kadang sering ada intermezzo antara ya pengajar-pengajar. Jadi kalau misalnya mau mempelajari ilmu waris, jangan takut apa? Jangan takut Allah panggil duluan. Ya, yakin bahwasanya ajal sudah apa? Sudah ditentukan. Tapi memang wakinya, nyatanya jarang orang yang memahami tentang ilmu ini. Ilmu ini memang dilupakan. Maka kenapa dikatakan nisful ilmi, setengahnya ilmu? Maka dijelaskan dalam kitab At-Tahqiqatul Mardiyah ini. Tahqiqatul Mardiyah fi Mabahisi Al-Fardiyah, karangannya Dr. Syekh Shalih Fauzan.
bahwasanya al-ahkam, hukum-hukum itu tata'allaq bil mauti wal hayat, bahwasanya hukum-hukum ini berkenaan dengan yang hidup dan yang mati, sedangkan ilmu waris adalah yang berkenaan dengan orang yang meninggal. Maka dikatakanlah sebagai nisful ilmi, setengahnya ilmu. Taib, urgensinya yang ketiga, bahwasanya kita mengimani ayat-ayat waris. Sebagaimana kita mengimani ayat-ayat perintah tentang sholat, aqimus sholah wa atuz zakah, tunaikan pula zakat. Sebagaimana kita menunaikan sholat dan zakat sesuai dengan perintahnya, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan ketentuan Allah dalam pembagian harta warisan. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim mencomot satu dalil meninggalkan dalil yang lainnya. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Gak boleh setengah-setengah, secara kafah, secara keseluruhan. Mau ayatnya cocok dengan kita, berat ringan, wajib kita imani. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagimu. Maka bisa kita katakan, orang-orang yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah dalam permasalahan pembagian waris, pada hakikatnya ia mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah katakan dalam surat An-Nisa bahwasannya abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah kalian, anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Maka inilah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ridho tidak ridho, kita wajib menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan waris ini. Karena ancamannya ikhwah semuanya bukan ancaman yang sepele bagi orang yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah khususnya dalam permasalahan waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia melampaui batas, tidak mau mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah dan dia kekal di dalamnya. Kita ketahui bahwasanya hanya dosa syirik yang akan mengekalkan seorang hamba di akhirat nanti. Jadi kalau orang meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamanya kekal di dalam neraka. Berarti ancaman ini bukan ancaman yang main-main. Saking beratnya ancaman dari Allah, Allah katakan khalidan fiha, dia pun kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menyedihkan. Ketika apa? Dia tidak mau mengikuti pembagian harta warisan menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa balasannya bagi yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Tilka hududullah, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dia kekal di dalamnya dan baginya adalah kemenangan yang besar.
Jadi ancaman bagi siapa saja yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah harus hati-hati. Engkau hidup di dunia hanya sementara. Kelak di akhirat engkau akan hidup selamanya. Engkau akan mempertanggungjawabkannya. 1 rupiah yang engkau ambil akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, urgensinya adalah agar kita terhindar dari yang namanya harta yang haram. Karena kalau kita mengambil yang bukan haknya, walaupun itu punya saudara kita, punya keponakan kita, punya ayah dan ibu kita, kalau kita mengambil bukan yang hak, berarti kita sudah memakan harta yang haram. Maka seharusnya kita memandang harta itu dengan cara sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita. Karena maaf, banyak orang yang gelap matanya ketika berhadapan dengan harta. Dia lupa ternyata ada anak yatim yang memiliki hak tersebut. Padahal lihat ancamannya, siapa saja yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Bayangkan, sesungguhnya yang dia makan itu apa? Api neraka. Dan kelak di neraka dia akan diazab dengan api yang menyala-nyala. Maka seharusnya cara pandangnya kita terhadap harta ini bukan kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Bukan itu hakikat harta. Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil mal. Kekayaan itu bukan dengan mengumpulkan kemewahan yang banyak, mengumpulkan banyak rumah, ruko, uang miliaran misalnya di rekening. Innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki, kekayaan jiwa. Ketika engkau mendapatkan berapapun juga yang Allah berikan, engkau syukuri, demi Allah engkau menjadi orang yang paling kaya. Apa artinya engkau memiliki harta 1 miliar, engkau memiliki 1 gunung emas, tetapi engkau tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur. Engkau masih mencari gunung yang lainnya, masih mencari miliaran yang lainnya. Apa artinya? Orang ketika dia mendapatkan berapapun, sehari dapat 100 ribu, sehari dapat 10 ribu, dia mensyukuri, demi Allah dia lebih kaya dibandingkan orang yang tidak tahu kapan waktunya ibadah. Pagi dia kerja, siang kerja, sore kerja, subhanallah, malam pun dia kerja. Lalu kapan waktu engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang pertama. Yang kedua, ketahuilah bahwasannya harta ini merupakan cobaan. Jadi dengan engkau diberikan harta yang melimpah, ada tanggung jawabnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu, harta-hartamu ini merupakan cobaan. Ketika Allah berikan harta kepadamu, apakah engkau lebih mendekatkan diri kepadanya atau sebaliknya? Karena harta ini ada tanggung jawabnya. Bahkan Nabi tegaskan dalam sabdanya, la yazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satu dari 4 tersebut adalah an malihi, tentang hartanya. Ketika berkenaan dengan harta akan 2 yang ditanya, ikhwan semuanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta tersebut? Setelah dia dapatkan dari harta yang halal, maka untuk apa ia pergunakan? Kita ini hidup di zaman sekarang, orang yang sudah tidak memperhatikan lagi dari mana datangnya harta. Benar apa tidak? Sebagaimana yang Nabi sudah jelaskan, kelak akan datang suatu zaman di mana orang ini sudah tidak lagi hiraukan. Datang dari harta yang halal, yang haram, dia akan capluk. Kita tahu bahwasannya orang yang berhubungan dengan riba ini dosanya luar biasa. Dosa yang paling kecil aja apa? Seperti seorang anak berzinah dengan ibu kandungnya.
1 dirham yang dimakan oleh kita menyamai 36 kali berzina. Padahal kita ketahui zina ini termasuk dosa besar. Lalu dengan entengnya dia mengatakan kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya riba. Kapan engkau bergelut dengan riba? Taruh umurmu 30 tahun. Oke. Lalu dari umur engkau 1 tahun sampai 30 tahun kemana saja? Siapa yang memberikan rizki kepadamu? Apakah pohon? Tidak. Siapa yang memberikan rizki? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau tidak pede? Allah ini akan menuntaskan rezekinya ke kita sampai kita menghirup nafas yang terakhir kali. Jadi tidak ada namanya rezeki tertunda, ini tidak ada. Sampai kita meninggal, rizkinya kita selama di dunia sudah Allah tuntaskan. Jadi kenapa engkau tidak pede? Binatang melata pun, bayangkan, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Binatang melata yang tidak memiliki akal, Allah yang memberikan rizki. Masa kita yang sudah Allah berikan akal, kita takut sampai akhirnya kita terjerumus ke dalam riba dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan harta yang halal, untuk apa engkau pergunakan? Apakah engkau pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena lihat ikhwan semuanya, hakikatnya harta ini yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita sedekahkan. Kalau yang masih ada berbentuk aset, yang masih ada berbentuk rekening di bank miliaran bahkan sampai triliunan, kalau kita tidak gunakan, kita meninggal milik siapa? Milik ahli waris. Yang kita makan, maaf, akan menjadi kotoran. Yang kita sedekahkan akan menjadi hujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Emang ada orang yang meninggal membawa harta warisannya? Ada? Tidak. Sepeser pun tidak ada. Bayangkan ketika engkau mati-matian di dunia banting tulang, tidak melihat kapan pagi, kapan siang, mencari dunia dan dunia saja. Ketika engkau meninggal, 1 peser pun tidak ada yang ikut denganmu. Hanya amalmu saja yang akan ikut. Keluarga yang katanya cinta, ada yang mau menemani setengah hari, 1 jam saja di kuburan, ada enggak? Tidak ada sama sekali. Hartanya pun demikian, tidak akan pernah ikut. Hanya amal dia yang akan ikut ke akhirat nanti. Baik. Yang selanjutnya, yang kelima, bahwasannya urgensinya agar menghindari keributan, perpecahan, putusnya silaturahim pada sebuah keluarga disebabkan karena harta warisan. Banyak gak yang kayak begini ikhwan semuanya? Banyak. Karena urusan harta warisan dia sudah tidak mau lagi mengenal pamannya. Karena urusan harta warisan dia sudah tidak mau lagi mengenal dengan adik dan kakaknya yang sama-sama dilahirkan dari satu rahim ibu. Banyak apa enggak? Banyak. Padahal memutuskan silaturahim hukumnya haram. Bahkan Nabi katakan la yadkhulul jannata qati rahim, tidak akan masuk ke dalam surga pemutus silaturahim. Maka pada hakikatnya mengenai ilmu waris bukan hanya urusan dengan harta dan harta saja. Harta ini semuanya titipan ikhwan semuanya. Engkau sekarang mendapatkan warisan 1M, engkau mendapatkan rezeki dari penjualanmu sekian-sekian. Ini merupakan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kalau mau mengambil, demi Allah sekejap mudah Allah mengambil apa yang ada pada dirimu. Karena pada hakikatnya yang engkau miliki dari ujung rambut sampai ujung kepala itu semuanya titipan dari Allah. Bukanlah ketika engkau meninggal engkau akan kembali kepadanya. Kita pernah melihat bagaimana bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Ketika jam 11 malam lagi tidur nyenyak, tahu-tahu datang banjir bandang menghempaskan rumah yang selama ini dia bangga-banggakan, harta yang selama ini dia kumpulkan. Dengan sekejap hanya banjir bandang selesai. Itu di Luwu, Sulawesi Barat. Belum lagi kejadian di Palu, Livikwasi. Dalam sekejap
Allah miskinkan orang tersebut. Karena pada hakikatnya semuanya ini apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang meninggal, kita ini sering apa? Istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik siapa? Milik Allah. Tapi kadang kita lupa, kita ini diciptakan ke dunia ini untuk apa sih? Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Maka tidak pantas bagi kita menyombongkan diri. Apa yang kita punya hanya semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak bagi kita seorang hamba yang lemah menyombongkan. Apa yang akan kita sombongkan? Jadi rugi bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya karena dia tidak tahu kodratnya. Apa yang dia miliki hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang selanjutnya ini yang ana rasa sangat penting, karena banyak dari kita yang tidak terlepas dalam permasalahan-permasalahan ini. Banyak dari kita karena ketidaktahuannya. Oh, ternyata kayak begini. Yang keenam, permasalahan yang sering terjadi di luar syariat. Yang pertama adalah dibaginya sebelum meninggal dunia. Banyak orang-orang yang salah ketika membagikan harta warisan sebelum meninggal dunia. Karena ketika dibagikan sebelum meninggal itu bukan harta warisan. Itu namanya hibah atau hadiah. Boleh nggak Ustadz membagikan harta orang tua sebelum meninggal dunia? Boleh, asalkan caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau engkau hanya mengikuti nafsu saja, maka ini yang salah. Ini akan menyebabkan keributan. Ini akan menyebabkan putusnya silaturahim. Lalu bagaimana caranya ketika ingin membagikan harta warisan sebelum meninggal? Maka bagikanlah secara adil. Kalau memang si orang tua tersebut memiliki 5 anak, silahkan berikan kepada 5 anak tersebut hibahnya. Karena tidak dibenarkan ketika memberikan hanya kepada 1, 2, 3 orang tanpa ada alasan yang syar'i, dia menghiraukan anak-anaknya yang lain. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, dia berkata bahwasannya ayahku memberikan kepadaku seorang budak. Ibunya tidak menyetujui sampai Rasulullah bersaksi atas apa yang dia lakukan. Maka akhirnya Bashir pun menemui Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku memberikan budak kepada salah satu anakku. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Apakah engkau memberikan budak kepada anak-anakmu yang lain? Maka dia tidak katakan tidak, wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, inni la ushidu ala jaurin. Aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Dalam riwayat yang lain, ittaqullah i'dilu baina auladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah, berlaku adilah kepada anak-anakmu. Bahkan disuruh dikembalikan, diambil kembali hadiah tersebut. Jadi artinya apa? Tidak boleh kita memberikan kepada sebagian anak, menghiraukan anak yang lainnya. Memang banyak dari orang tua yang dia maulah memberikan hibah kepada anak-anaknya. Niatnya dia mau memberikan, saya punya 5 anak, pokoknya saya mau memberikan rumah ini buat dia, buat dia, buat dia. Tapi kadang harapan ini tidak sesuai dengan apa? Dengan keinginan. Ada yang tahu dia ajalnya nyampe ketika dia sudah memberikan kepada semua anaknya, ada apa tidak? Tidak ada yang menjamin. Dan yang sering terjadi, baru saja memberikan kepada 3 orang anaknya, dia sudah meninggal. 3 orang anaknya yang lain misalnya belum mendapatkan. Lalu gimana? 3 anak yang pertama yang sudah mendapatkan hibah, dia masih mau mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Dengan dalih, ini kan udah dikasih buat anak.
Maka untuk orang tua, insya Allah, dan calon juga orang tua, kalau antum belum mampu memberikan hibah kepada seluruh anak-anakmu, maka bersabarlah sampai engkau mampu. Silahkan engkau berikan secara adil. Kalau misalnya engkau memiliki beberapa rumah, silahkan akadnya apa? Nah, kamu pakai terlebih dahulu. Bukan berarti ini buatmu, tidak. Kasih aja, ini engkau pakai, tapi ini masih milik siapa? Masih milik abah. Kalau engkau nanti meninggal, ini akan jadi apa? Akan jadi harta warisan, bukan udah hibah kepada salah satu anaknya. Kenapa demikian? Karena ini yang akan menjadi sebab pertengkaran, kerusuhan di antara keluarga. Jadi kalau engkau belum mampu, sabar saja. Sampai ada 5, engkau punya anak 5, ya silahkan bagikan, terserah. Tetapi ingat, ketika engkau memberikan, maka sudah ada terjadi yang namanya kepindah milikan, baru hibahnya sah. Misalnya contoh, ini anak ngasih buat ente Muhammad, ya udah, ini buat Muhammad, terserah. Muhammad boleh menjualnya, Muhammad boleh menyewakannya, haknya dia. Tidak boleh ini buat kamu, tapi nanti berlakunya kapan? Setelah saya meninggal, itu bukan namanya hibah. Makanya hibah ini ada konsekuensinya apa? Ketika engkau sudah memberikan harta kepada anak-anakmu, kan tidak ada jaminan. Yang meninggal ayahnya dulu apa anaknya? Tidak ada yang tahu kan? Lah, kalau anaknya dahulu yang meninggal gimana? Yang sering terjadi apa? Oh, anak belum memberikan itu hak anak. Ini baru hanya secara ucapan saja. Ini yang sering terjadi. Maka konsekuensinya ketika engkau memberikan hibah kepada anakmu, tidak boleh engkau ambil. Kalau anakmu meninggal terlebih dahulu, engkau hanya mendapatkan 1/6. Kalau ada anak laki-laki dan perempuan. Kalau ada anak perempuan, si ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Kalau tidak ada anak, baru sang ayah mendapatkan asobah. Taib itu yang pertama, dibagikan sebelum meninggal. Boleh asalkan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, konsep dibagi rata. Tidak ada istilahnya sudah bagi rata aja semuanya. Kan sama-sama, engkau juga anaknya sama, aku anak sama, cuma beda jenis kelamin. Yang seharusnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, sudah dibagi rata saja. Ini tidak boleh. Memang banyak sekali hikmah-hikmah ketika Allah memberikan 2 kali bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Karena ada tanggung jawab yang sangat besar kepada perempuan. Makanya laki-laki kalau mendapatkan 2 kali bagian, tanggung jawabmu ini sangat banyak. Contoh, istri pertama dinafkahi oleh siapa? Oleh suami. Kalau suaminya sudah meninggal, siapa yang akan menafkahi? Anak laki-lakinya. Anak laki-laki memiliki saudara perempuan seorang diri, tidak mampu mencari nafkah, siapa yang wajib menafkahinya? Saudara laki-lakinya. Taib, ada saudara perempuan, dia cerai mati atau hidup, memiliki anak yang masih kecil misalnya, yang wajib menafkahi siapa? Saudara laki-lakinya. Bahkan ada mungkin tanggung jawabnya sampai 13, termasuk ke keponakannya, termasuk kepada amehnya. Bayangkan, jadi jangan dianggap dapat harta banyak, tanggung jawabnya dilepaskan, tidak demikian. Baik. Yang selanjutnya, ada sebagian orang yang dia bersandarkan kepada konsep patrimonial, yaitu dari jalur laki-laki saja. Jadi kalau laki-laki, dia yang akan mendapatkan. Sebagaimana pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu mau membagikan warisan hanya laki dewasa yang bisa mengangkat pedang. Karena apa? Orang dewasa yang mengangkat pedang, dia bisa menjaga harkat martabat kabilahnya. Tapi kalau anak masih kecil, belum dewasa, anak perempuan walaupun statusnya sebagai anak, bayangkan, tidak akan pernah mendapatkan harta warisan. Zaman jahiliyah. Tetapi pada sekarang ini terjadi juga di berbagai adat. Lalu ada pula yang namanya berdasarkan jalur perempuan. Jadi lebih dominan yang mendapatkan adalah perempuan. Itu namanya matrimonial. Itu pun tidak diperbolehkan. Lalu yang selanjutnya jalur mayorat. Mayorat ini kerabat yang tertua.
Jadi kalau misalnya ada anak paling tertua umurnya misalnya sudah 40 tahun, masih memiliki dia adik-adik yang masih 5 tahun, dia merasa paling besar lalu dia menguasai. Tidak demikian. Bahkan bayangkan ketika seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung. Toib, ana mau tanya, anak yang sedang dikandung mendapatkan warisan apa enggak? Mendapatkan enggak? Hah? Dapat apa enggak? Dapatnya gimana? Hah? Dia mendapatkan warisan manakala dia lahir dengan selamat. Maka Nabi katakan idza stahallal maulud waras. Apabila seorang bayi itu nangis, tandanya apa? Dia selamat dari kelahiran, maka dia akan mendapatkan warisan. Bayangkan janin saja yang masih dalam kandungan, ketika dia selamat dilahirkan, dia akan mendapatkan harta warisan. Misalnya anaknya laki-laki, maka percis yang dia dapatkan sebagaimana anak laki-laki yang umurnya mau 50, mau 60 tahun sama. Bahkan dalam syariat ini, walaupun dalam kandungan bisa nggak dibagikan. Misalnya ahli waris ini urgent sekali, harus membagikan harta warisannya. Sedangkan masih ada bayi dalam kandungan, bisa nggak dibagikan? Bisa dibagikan. Dicari kemungkinan bayi tersebut. Kemungkinan pertama, bayi ini tidak selamat, maka dihitungkan seolah-olah bayi ini meninggal. Yang kedua, bayi ini jenis laki-laki, kelaminnya laki-laki. Yang kedua, jenis kelaminnya perempuan. Yang ketiga, yang keempat, dia kembar wanita 2. Maka dihitungkanlah semuanya. Setelah dihitungkan, cari bagian terkecil dari masing-masing ahli waris, silahkan itu mengambil. Maka akan ada sisa itulah yang akan ditangguhkan atau dibekukan sampai kelahiran bayi tersebut. Bayangkan, Islam sampai mengajarkan detail mengenai itu. Pernah mendengar hak waris seorang banci? Hak waris banci pernah dengar nggak? Yang kita pahami banci ini apa sih? Apa? Yang kita tahu selama ini ada orang laki-laki menjadi perempuan menjadi bukan itu yang maksudnya dengan banci secara syariat ini. Banci ini bayi yang dilahirkan dengan memiliki 2 alat kelamin. Pernah dengar nggak? Jadi dia memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Lalu gimana cara menentukannya? Maka ulama mengatakan dilihat dari mana dia mengeluarkan air. Misalnya buang airnya di mana. Kalau alat kelamin laki-laki berarti dia laki-laki. Kalau misalnya perempuan berarti dia perempuan. Lah kalau dua-duanya sama, Ustadz gimana? Dicari mana yang paling banyak. Subhanallah, ternyata dua-duanya juga sama berhentinya. Lalu gimana? Maka tunggulah sampai dia balik. Biasanya maaf, kalau laki-laki dia mimpi apa? Mimpi basah. Ketika dia balik, perempuan datang haid. Atau misalnya ada yang timbul, misalnya kalau laki-laki ada kumis, ada jenggotnya, perempuan ada tanda-tanda yang lain. Ternyata subhanallah sampai balik pun tidak diketahui. Gimana cara membaginya? Atau ketika dia umur masih 6 tahun, dia ini meninggal, yang memiliki 2 alat kelamin, berarti kan tidak diketahui dia ini jenis laki-laki atau perempuan. Maka Islam syamil, menjelaskan secara detail. Maka orang tersebut yang tidak diketahui laki-laki atau perempuan, dia mendapatkan setengah bagian laki-laki ditambah setengah bagian perempuan. Bayangkan detailnya pembagian masalah waris ini. Taib. Yang selanjutnya, dalam Islam tidak ada yang namanya harta gono gini, sebagaimana yang kita ketahui sampai detik ini mungkin. Jadi harta ini manakala dimiliki oleh suami, maka ketika suami meninggal, ini akan menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya. Begitu pula kalau ini harta milik si istri meninggal, maka harta ini akan menjadi warisan untuk ahli waris si istri.
Simpelnya, kalau ada rumah harganya 1 M, ketika membeli 700 juta uang suami, 300 juta uang istri. Kita ketahui rumah ini haknya 70% milik siapa? Milik suami, 30% milik istri. Kalau suami yang meninggal, jangan dijual semua lalu dibagikan harta warisannya, tidak. Hanya 70% saja yang akan dibagikan kepada siapa? Yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Kalau istrinya yang meninggal, hanya 30% saja dari rumah tersebut yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Kalau dibagikan semuanya, maka ini kezaliman. Ada haknya istri atau haknya suami. Jadi tidak ada namanya gonogini dalam Islam. Taib. Yang selanjutnya, anak angkat dan anak sepersusuan. Jadi anak angkat ini tidak menjadi ahli waris. Tapi yang sering terjadi, ikhwan semuanya, kalau ada suami istri, dia mengangkat seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya. Misalnya contoh, setelah suami istri tersebut meninggal, yang menguasai harta tersebut siapa? Anak angkatnya. Padahal anak angkat dia bukan ahli waris dari ibu dan ayahnya. Maka ini juga pelajaran, kalau mau mengambil anak angkat, usahakan cari yang memang bakalan jadi mahram. Kalau misalnya mau mengambil anak laki-laki, usahakan anak laki-laki tersebut keponakan dari seorang istri. Nanti ketika dia besar apa? Dia akan menjadi mahram. Kalau mau mengambil anak perempuan, maka ambillah dari keponakan sang suami. Ketika nanti sudah besar pun, anak tersebut akan menjadi mahramnya. Jangan, maaf, misalnya banyak orang ngambil tidak jelas asal usulnya. Ketika dia sudah balik, sudah haid perempuan tersebut, demi Allah, dia tidak menjadi mahram buat ayahnya. Walaupun ayah ini dia memperlakukan sebagaimana anak, tapi bukan mahram. Maka itu harus hati-hati. Yang paling benarnya apa? Selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau belum mendapatkan anak, insya Allah ini yang terbaik, akan ada hikmah yang sangat besar sekali. Tapi ikhwan semuanya, waktu azan ya. Tapi fadhil silakan. Nanti kita lanjutkan setelah azan ya. Tapi ikhwan, kita lanjutkan sedikit ya. Sebenarnya kalau pembahasan ini mengenai urgensi atau menjelaskan secara global mengenai waris, memang ya butuhlah 2 atau sampai 3 sesi. Tapi insya Allah kita akan manfaatkan waktu yang singkat ini. Taib. Ada hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan. Nanti yang di bawahnya ada mengenai wasiat dan hibah. Nanti akan kita jelaskan apa sih bedanya wasiat, apa sih bedanya hibah, dan apa itu bedanya warisan. Karena sebenarnya ada materi, tapi insya Allah nanti mungkin anak kirimkan. Kalau antum ada grup dengan Ustadz Ismail Bayaksud atau nanti Abud ya, nanti anak kirimkan, silahkan, ini bisa dimanfaatkan. Sebenarnya materinya kurang lebih ada, ini anak untuk mengenalkan saja, ini ada kurang lebih tulisan besar ya, ini 17 lembar, tapi insya Allah nanti bisa dibaca-baca ya. Taib. Jadi ada hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan. Sebelum engkau bagikan harta warisan tersebut, ada yang pertama kali harus engkau lakukan. Yang pertama ini apa? Kalau orang meninggal, kewajiban kita sebagai seorang muslim apa? Membawanya sampai ke liang lahat. Maka dibutuhkan kan yang namanya apa? Kain kafan. Dibutuhkan yang namanya orang menggali kubur. Kalau memang misalnya tidak ada yang mau membayarkan dari anak-anaknya atau dari siapapun juga, maka ambillah hartanya untuk membeli kain kafan, untuk membayar orang yang gali kuburan. Kalau memang harus sewa juga, ya bayar dari uang tersebut. Jangan sampai ingat, sudah selesai kita lupa, ternyata orang gali kuburnya belum dibayar. Ternyata baru ngambil saja kain kafan tetapi belum dibayar. Nah, ini ingat nih, harus dibayar terlebih dahulu. Yang kedua, hutang. Tunaikan, bayar hutang mayit kepada Allah atau kepada manusia. Bagaimana hutangnya kepada Allah? Hutang kepada Allah ini semacam kayak nazar. Kalau ada seseorang dia mengatakan, saya bernazar kepada Allah, kalau anak saya lulus di SMP 1, saya mau menyembelih sapi dan dibagikan untuk
RW saya misalnya contoh, ternyata anaknya masuk SMP 1, maka sudah terjadi nazarnya, maka mau tidak mau dia harus apa? Menunaikan nazar tersebut. Harusnya dia tunaikan, ntar aja dulu seminggu lagi. Dia nunggu seminggu lagi, baru saja 4 hari dia meninggal. Nazarnya tetap apa tidak? Tetap, wajib dikeluarkan dari uangnya untuk menyembelih seekor sapi. Yang kedua, misalnya seperti zakat. Dia ini wajib mengeluarkan zakat pada tanggal 1 Oktober. Sudah genap 1 tahun, sudah nyampe nisabnya misalnya. Ntar aja anak tanggal 5 mau ngebagikannya, ternyata tanggal 4 dia apa? Meninggal, maka wajib dikeluarkan zakat 2,5% dari hartanya. Atau dia ada kafarot kah? Ya, kafarot misalnya dia pernah haji dan lain sebagainya. Atau kemarin misalnya dia ini waktu puasa karena sakit sudah sepuh, tidak berpuasa selama sebulan penuh 30 hari misalnya. Maka apa? Ganti dengan apa? Memberi makan kepada fakir miskin. Itu hutang kepada Allah. Tapi hutang kepada manusia sebagaimana muamalah kita. Saya lagi butuh minjem duitnya. Yang satu ada hubungan dagang, saya minjam. Maka pastikan bahwasannya hutang-hutang si mayit ini jangan sampai terlewatkan. Nah ini mungkin sebelum nanti bertanya biar anak jawab aja duluan. Ustadz gimana kalau misalnya hutangnya ini lebih besar dibandingkan harta yang dia tinggalkan? Ya, pasti akan ada yang nanya ini biasanya. Gimana? Hutangnya berapa? 500 juta. Hutangnya 500 juta. Harta warisannya 400 juta misalnya. Berarti minus berapa? Terus 100 juta ini apakah wajib dibayarkan oleh ahli waris sebagaimana ketentuan warasah atau gimana? Wajib dibayar enggak? Wajib apa enggak? Baik. Dalam fikih ini memang khilaf ya. Tapi anak megang pendapat yang kuat, tidak ada kewajiban bagi sang anak untuk membayarkan hutang orang tuanya. Ingat, yang namanya wajib ini apa? Wajib ini kalau engkau tidak mengerjakan, engkau berdosa. Paham maksudnya? Engkau mengerjakan dapat pahala, engkau meninggalkan, engkau mendapatkan dosa. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang meninggalkan hutang, ahli warisnya tidak ada kewajiban untuk membayarnya. Tapi bagian dari baktinya seorang anak kepada orang tuanya akan dibayar apa enggak? Pasti akan dibayar. Tapi kalau secara hukum tidak ada kewajibannya. Karena hukum ini begini, engkau mampu tidak mampu, wajib engkau apa? Engkau laksanakan. Namanya juga hukumnya wajib. Faham maksudnya ya? Jadi kalau secara hukum tidak wajib, tetapi sebagai baktinya sang anak harus dia usahakan. Jangan-jangan hutang ini karena apa? Karena membesarkan dia dari kecil sampai besar. Karena dia membiayai pernikahannya. Maka pastilah kalau anak yang berbakti akan mati-matian dia melunasi hutang tersebut. Jangan sampai karena hutang ini ayahmu apa? Terjegal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara hutang ini bukan perkara yang main-main. Rasulullah sampai tidak mau menyolatkan orang yang masih memiliki hutang. Baik. Setelah hutang dibayarkan ada yang namanya wasiat. Wasiat ini ingat semuanya, wasiat berlaku karena 2 syarat. Wasiat berlaku karena dua syarat. Yang pertama adalah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin kepada Nabi, wahai Nabi, aku mau memberikan 2/3 hartaku untuk apa? Untuk fisabilillah. Kata Nabi tidak boleh. Setengahnya wahai Rasulullah, tidak boleh juga. Lalu sepertiganya, maka Nabi kan ats-tsulus wa tsulusu katsir. Jadi sepertiga ini sudah banyak. Innaka antadara warasatakal agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau ini meninggalkan warasah ahli warismu dalam keadaan kaya, kuat ekonominya.
lebih baik dibandingkan engkau tinggalkan dalam keadaan miskin lalu dia meminta-minta kepada manusia. Jadi tidak boleh apa? Lebih dari sepertiga. Yang kedua, syaratnya tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah katakan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Allah ini sudah memberikan haknya kepada orang yang berhak. Fala wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Maka ketika ada dalil kutiba alaikum idza hadara ahadukumul itu sudah dinasakh dengan ayat waris di surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 dengan hadis tadi la wasiyata liwarisin. Taib. Dua tersebut ada pengecualiannya. Dua syarat tersebut ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah apabila ahli waris semuanya setuju, tidak jadi masalah. Ahli waris setuju, wasiatnya 1/2, ya udah nggak apa-apa. Bahkan sebagian setuju 1/2, sebagian lagi tidak setuju, bisa kita hitungkan. Nanti yang setuju bagiannya akan berbeda dengan yang tidak setuju. Yang tidak setuju berarti hanya 1/3 saja. Yang setuju maka akan diambil setengahnya. Dan yang kedua, kalau dia setuju diberikan kepada ahli waris, anak laki-lakinya atau anak perempuannya semuanya setuju, ya tidak jadi masalah. Insya Allah paham ya? Taib. Sebelum ana buka pertanyaan, ana akan menjelaskan tentang perbedaan apa sih yang namanya wasiat, apa sih yang namanya hibah, apa sih yang namanya warisan. Taib ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hibah ini pemberian dari seseorang kepada orang lain, baik dia ahli waris ataupun bukan. Semasa hidupnya dan sudah terjadi kepemindah milikan. Ana bilang, akhi ini minuman buat antum ya. Antum terima? Ya her, ana terima. Berarti ini udah milik antum. Mau antum minum, buang, antum kasih ke yang lain, sudah milik siapa? Milik antum. Ini yang namanya hibah. Jadi sudah ada terjadi kepemindah milikan. Sedangkan wasiat, pemberian seseorang kepada orang lain bukan ahli waris ya, karena ketika memberikan kepada ahli waris dia batal secara syariat kecuali pengecualiannya tersebut. Kepada selain ahli waris semasa hidupnya dan dilaksanakan setelah dia meninggal. Jadi wasiatnya begini, kalau ana meninggal, uang anak yang 1/3 dari harta berikan untuk yayasan masjid apa misalnya, maka itu berlaku. Nah, wasiat usahakan tertulis agar terhindar dari yang namanya fitnah. Usahakan pula panggil ahli warisnya siapa agar dia menyaksikan. Karena maaf, banyak orang yang gelap mata ketika berhubungan dengan yang namanya warisan. Jadi wasiat sah aja dibilang, oh enggak, bukan, dicari kesalahan, dicari agar ini wasiat tidak menjadi sah. Padahal ingat, engkau bisa membohongi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Apakah engkau mampu membohongi sang Khalik, sang pencipta? Ada yang bisa menyembunyikan sedikit pun juga? Bahkan detik ini di hati kita lagi memikirkan apa, Allah ini tahu. Taib itu mengenai wasiat. Sedangkan mengenai warisan, warisan ini apa yang ditinggalkan oleh mayit, baik nominalnya besar atau nominalnya kecil, mana ini akan menjadi hak warisan. Jadi jangan misalnya, maaf yang sering terjadi, ada seorang ibu atau ayah meninggal. Biasanya ada barang-barang kadang yang sepele, kayak misalnya ada cincin, ada HP yang jadul, atau dia memiliki sepatu kah, memiliki sarung kah, tetapi apa? Diambil sama saudara-saudaranya, diambil oleh anak-anaknya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya. Itu tidak dibenarkan. Jadi walaupun hanya yang tidak apa, misalnya ada piring lah misalnya, piringnya berharga enggak? Nominalnya cuma sedikit. Memiliki raket misalnya, tapi manakala milik si mayit, ini akan menjadi ahli waris semuanya. Tidak boleh misalnya mentang-mentang anak pertama, mentang-mentang anak dia punya adik anak, ini kenang-kenangan buat anak, enggak boleh.
Bolehnya kapan? Kalau semua ahli waris tidak mempermasalahkan, mengizinkan. Biasanya begitu. Ahli waris sudah, kita kasih aja misalnya buat panti asuhan, buat orang-orang yang butuh, atau kita kasih buat paman-paman kita, nggak jadi masalah. Yang penting apa? Semuanya ridho, semuanya tahu, semuanya ikhlas. Ya. Yang kecil-kecil aja tidak boleh kita mengambil, apalagi yang besar. Tapi ikhwan semuanya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kalau dibilang cukup pasti tidak akan pernah cukup ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain. Tapi kita buka mungkin pertanyaan ya. Bagi yang mau bertanya silahkan. Taib ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang kalau misalnya Ustadz terjadi nih keributan, sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya bagian warisnya ini, tetapi dia tidak mau mengikutinya. Kalau engkau yang sadar bahwasannya kewajibanmu sebagai hamba mengikuti segala ketentuan Allah, maka jangan sampai salah. Ini insya Allah bisa menjawab. Ana pernah ditanya sama seseorang. Kasusnya begini, ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan seorang istri satu, seorang anak perempuan satu, dua orang anak laki-laki. Dia tahu nih, istri dan anak perempuannya, kalau anak membagikan sesuai dengan syariat Islam, anak lebih kecil daripada saudara anak yang laki-laki. Maka akhirnya apa? Dia masukkanlah ke pengadilan negeri, bukan pengadilan agama lagi. Pengadilan agama ini sebenarnya apa? Bisa ngebagikan sesuai 1/8 untuk siapa? Istrinya. Tetapi kalau di pengadilan agama dibagi 2 terlebih dahulu, karena ada yang namanya harta gono gini. Tapi ana bicara secara syariat. Akhirnya dia masukkanlah ke pengadilan negeri. Kalau di pengadilan negeri pembagiannya sesuai dengan golongan. Golongan yang pertama ini ada istri atau suami yang menjadi duda atau menjadi janda. Lalu anak-anaknya itu dibagikan sesuai sama, tidak dibedakan sedikit pun juga. Berarti kalau menggunakan pengadilan negeri 4 orang masing-masing berapa? 25% kan? 25%. Bahkan bayangkan kalau ada ayah dan ibunya saja, menurut pengadilan negeri nggak dapat. Karena apa? Ibu dan ayah ada pada golongan kedua. Kalau sudah tidak ada tuh yang golongan pertama, baru turunlah ke golongan yang kedua. Taib. Singkat cerita, dari salah satu anak laki-laki ini dia tahu, Ustadz ini pembagiannya tidak benar, bahwasannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu bagaimana? Dia tidak ada daya, sudah ada keputusannya. Maka kalau kita lihat, anak laki-laki ini berkurang nggak hartanya? Berkurang apa enggak? Berkurang dia. Yang harusnya mendapatkan 2 bagian daripada wanita, dia sekarang dipatok rata. Kalau misalnya 1M saja, berapa 1M? 1M 250 juta untuk masing-masing ahli waris. Jadi istrinya berapa? 250 juta. Anak perempuan 250 juta, 2 anak laki-laki masing-masing 250 juta. Kalau sesuai syariat Islam, istri itu hanya mendapatkan 1/8. 1M dari 1/8 berapa? Berapa? 125 juta. Berarti apa? Lebih kan? Taib. Si anak perempuan pun sama akan lebih. Lalu gimana Ustadz? Kurang lebih kayak begitulah ya. Sekarang sikapnya anak ini gimana? Tahu ini batil. Apakah anak ambil 250 juta ini? Maka anak bilang silahkan ambil. Karena haknya dia harusnya apa? Lebih daripada itu yang pertama. Lebihnya itu kan kembalinya kepada siapa? Kepada ibunya dia dan kepada saudara perempuannya. Tinggal dibalikan kepada dia. Engkau mau ikhlas atau tidak?
Karena misalnya kalau engkau tidak ikhlas, engkau bisa nanti menuntut di akhirat kelak nanti. Tapi kalau engkau ikhlas, ya sudah. Itu yang pertama. Tetapi 3 orang ini yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah, dia dosa besar. Jadi Sahih ngejawabnya, kalau misalnya posisinya antum gimana, usahakan antum jangan sampai mengambil harta lebih dibandingkan yang antum dapatkan. Kalau misalnya si laki-laki ini harusnya mendapatkan 200 juta, ternyata dapatnya dia 250 juta, berarti lebih berapa? Berarti hak yang 50 juta ini balikan kepada yang berhak. Jangan dia makan, alhamdulillah nih, anak dapatnya lebih. Nggak boleh begitu. Maka ketika ada keributan pun, posisikan engkau jangan sampai memakan harta yang bukan haknya. Baik. Insya Allah terjawab baik. Baik. Ada lagi yang lain? Oh, baik. Oh, boleh nanti udah ini amin ya. Baik. Fadhal ya. Semoga Allah memberi ilmu yang Baik, barakallahu fiik. Ya, tanya ketika seorang ayah menikahkan anak laki-laki sebagai hadiah pernikahannya, ayah memberikan hibah sebuah rumah. Padahal Allah si anak laki-laki itu meninggal dan masih muda, istri yang ditinggalkan istrinya berniat menikah lagi. Cuman saya berkata, ayah saya kalau engkau menikah lagi, tinggalkan rumah ini. Apakah hibah itu boleh diambil oleh ayah? Baik. Ya. Dia memiliki anak apa enggak? Punya anak. Berapa anaknya? Anaknya 3, 2 perempuan. Baik, 2 laki-laki, 1 perempuan. Ada ayah sama ibunya enggak? Ayah? Hah? Ayah sama ibunya mayit ada? Mayit yang meninggal ini masih memiliki ayah kan? Iya. Ada ibunya juga? Ada. Taib. Taib. Jadi yang sudah diberikan hibah tersebut kan sudah sah hibahnya kan? Dia sudah memberikan hadiah ketika dia menikah kan begitu? Berarti sudah milik siapa? Milik si mayit tersebut. Maka ketika mayitnya meninggal, sudah bukan lagi milik ayah. Ayah nggak ada hak sama sekali untuk mengatur. Haknya ayah di rumah yang sudah dia berikan hanya 1/6 saja. 1/6 untuk ayah, 1/6 untuk ibu. Istri mendapatkan berapa? 1/8. Sisanya untuk 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dengan catatan laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Baik, anak sederhanakan ya. 3/24 untuk siapa? 3/24 untuk istri. Jadi rumah ini haknya istri hanya 3/24. 3/24 ini sama aja dengan berapa? 1/8. Baik. 4/24 untuk siapa? Untuk sang ayah. Jadi ayah haknya dari rumah tersebut hanya 4/24. Ibu mendapatkan berapa? 4/24 juga dari rumah tersebut. Maka sisanya berapa? Sisanya 13/24 dibagikan untuk 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dengan catatan laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Jadi nggak boleh sang ayah yang sudah memberikan, kalau engkau menikah lagi ya suka-sukanya. Sang istri kalau memang sudah mendapatkan jodoh ya nggak boleh dilarang-larang. Apalagi ancamannya begitu. Karena ada hak 1/8 untuk siapa? Untuk sang istri. Suka tidak suka, senang tidak senang harus dibagikan. Ikhwan semuanya, harta warisan ini ibarat sesuatu yang jatuh dari langit. Ketika jatuh dari langit, pelak Allah sudah bagikan kan masing-masing. Maka caranya Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya dengan cara yang ia mau, yang ia kehendaki. Gak usah mikir ini kenapa. Maka di sanalah diujinya keimanan seseorang. Insya Allah jelas ya? Insya Allah jelas? Taib. Amisa? Oh boleh. Boleh yang terakhir ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Taib. Taib. Ini memang sudah menjadi sifatnya manusia ya. Sifatnya manusia ini suka dengan yang namanya harta. Maka tadi Anda katakan banyak orang-orang yang sampai dia ini lupa akan tugasnya dia di dunia ini. Padahal tugasnya seorang hamba diciptakan ke dunia ini tiada lain untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi kenyataannya terbalik nih. Orang ini cintanya terhadap harta hubban jamma, cinta yang sangat besar sekali. Sampai bingung kadang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Taib, tadi Ami tadi bicara ada istri dua ya. Istrinya dua. Istrinya dua. Oke, Taib. Oke. Taib. Makanya ada namanya histori dalam segala sesuatu. Maka pentingnya sebenarnya manajemen. Manajemen ini apa? Mengetahui ini harta ini milik siapa. Ini harta ini milik siapa. Maka maaf, bagi seorang laki-laki yang melakukan poligami, misalnya dia ini memiliki istri yang pertama yang hidupnya sudah 20 tahun. Lalu dia mendapatkan istri yang kedua yang hanya hidup berapa Mi? Misalnya 2 tahun misalnya. Ya. 2 tahun. Lihat, ketika misalnya dia ketika hidup dengan istri yang pertama. Istri yang pertama ini ikut membantu dalam kesuksesan suami, maka itu ada nilainya Mi. Misalnya membantu kerja sampai sukses, sampai punya, bahkan sampai ada aset yang berkembang, punya segalanya misalnya. Lalu dengan misalnya sang istri yang baru dia nikahi 2 tahun, dia dinikahi dalam kondisi apa? Sang suami udah hartanya sangat banyak sekali. Bahkan mungkin dia lebih banyak keluarnya setelah apa? Berhubungan dengan istri yang kedua. Lalu setelah meninggal misalnya, semuanya saling apa? Saling mengaku bahwasannya anak nggak mau kurang dari apa yang sudah 1/8 dibagi 2. Karena yang namanya 2 istri, selama memang dia ketika ditinggalkan oleh mayit, dia statusnya sebagai istri yang sah ya. Maka 1/8 ini apabila suami memiliki anak dibagi menjadi 2. Tapi ingat, ketika sang istri pertama dia ada andil, bagikan dulu haknya, nggak boleh. Maka ketika bagaimana caranya kita untuk memisahkan? Nah ini kadang yang tidak kita pahami. Bagaimana caranya memisahkan? Bayangkan kita ini sudah hidup puluhan tahun dengan istri yang pertama misalnya, sampai nggak bisa membedakan mana hartanya. Ini ketika beli, ini beli uang siapa ya? Ini mobil siapa ya? Ini anak pernah ditanya demikian. Maka silahkan ingatlah semampumu. Ingatlah semampumu. Engkau misalnya mengetahui ini milik suami, ya udah berarti haknya suami. Engkau andilnya dalam usaha suamimu hanya 20%, maka ambil 20% milikmu dari istri pertama ya. Sisanya, khilafnya minta keridhaan dari ahli waris. Karena kan ittaqullaha mastata'tum. Ini kan karena apa? Ketidaktahuan dia sudah berlanjut nih puluhan tahun, nggak tahu kan? Maka kalau engkau berbohong, bisa nggak berbohong? Bisa berbohong. Tapi apakah engkau bisa berbohong kepada Allah? Ya, insya Allah paham ya. Jadi kalau misalnya ada andil istri pertama, itu dia ada haknya terlebih dahulu nih. Tapi kalau misalnya dua-duanya tidak ada andil sama sekali, ini murni memang sang suami dia kerja. Sang suami menafkahi istri pertama, menafkahi istri yang kedua. Manakala dia meninggal, ya sudah 1/8 ini dibagi untuk 2 orang tersebut. Bukan 1/8 tidak ya. 1/8 itu dibagi 2 untuk 2 istri. Lah kalau istrinya 3 berapa? Ya dibagi buat 3 orang. Istrinya 4 dibagi untuk 4 orang. Kalau istrinya 5 gimana? Yang 1 tidak sah karena jatahnya hanya 4. Suami jelas ya? Iya, sama yang muda. Makanya kalau misalnya ada andil istri pertama kasih dulu haknya.
Makanya maaf, ini yang kalau sudah tahu nih, paham, oh ternyata hukumnya demikian, maka silahkan engkau pisahkan. Ketika memang ada hak dari istri pertamamu, silahkan berikan. Ya, sama. Pokoknya anak dari istri pertama. Iya. Oke, nah emang yang terjadi memang makanya nih kasih pemahaman kepada anak-anaknya agar pertama selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau engkau menyelisihi, nih balasannya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Memang maaf ikhwan semuanya, ini kembalinya sebenarnya ke hidayah. Demi Allah kepada hidayah. Ana beberapa kali ditanya, subhanallah ketika duduk sama anak, iya, tapi sudah pulang rumah lain cerita. Apalagi maaf, kalau ada kemungkinan dia bisa dapat banyak ketika dia urus ke jalurnya misalnya pengadilan agama. Selesai nih yang ana jelaskan dalil-dalil surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 dengan satu pasal di pengadilan agama, ya selesai sudah. Karena apa? Di pengadilan agama ada kekuatan hukum yang tetap kayak begitu. Tapi harusnya kita sebagai muslim harus apa? Mengikuti apa yang sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi itu Mi jelaskan sama anak-anaknya agar lebih takut lagi kepada Allah. Kayak begitu. Insya Allah Mi ya jelas Mi? Nah itu makanya harus dijelasin juga Mi. Makanya lebih boleh baik ya. Makanya itu Mi pentingnya antum didik anak ini agar menjadi yang soleh, yang tahu akan ilmu din. Makanya harusnya lebih pede nih semuanya, mengajarkan anak-anaknya ilmu agama. Jangan pedenya menjadikan anak sebagai dokter, anak sebagai profesor, anak sebagai insinyur, tapi dia tidak bangga ketika anaknya bisa menjadi seorang hafidhul Quran. Dia tidak bangga ketika si anak ini tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Harusnya apa? Dibalik sama kita sekarang. Maka kadang suka miris, maaf semuanya. Antum nih kadang kalau mau bayar orang-orang yang mengajarkan ilmu duniawi jor-joran. Coba lihat ketika antum mengajarkan anak antum di satu lembaga bahasa Inggris, ada nggak yang nawar? Tidak ada yang nawar. Tapi bagian ilmu agama, waduh, Ustaz kan lillah Ustaz. Jadi harusnya nih antum lebih banyak kontribusinya ketika seseorang mengajarkan ilmu agama. Ini ilmu yang akan membuat antum tenang ketika di akhirat nanti. Lihat antum nih butuh yang namanya anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kira-kira kalau anaknya jauh dari agama, mungkin gak dia mendoakan, selalu beristighfar? Susah ikhwan semuanya. Tapi Ami, yang terakhir mungkin ya, biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan bertanya tua punya anak perempuan. Baik. Itu kan apabila punya anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki ya? Tentang tua ini masih mempunyai saudara. Oke. Kandung maksudnya kan? Ya. Oke. Laki-laki perempuan? Saudaranya laki-laki kan perempuan. Oke, berapa orang bisa disebutkan? Baik, balas. Ternyata yang sebapak Yang sebapak? tidak mendapatkan. Berarti sebapak beda ibu ya? Oke, terus tidak mendapatkan. Tidak dapat. Oke. Ibu sebapak. Ya, kandung. Ya. Baik. Jadi memang hitungannya Ami, ketika seorang mayit dia meninggalkan berapa anak perempuannya? Satu misalnya. Anak perempuannya satu,
tidak ada ibu ayahnya, tidak ada ya, sudah meninggal. Dan saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seibu, dan saudara laki-laki seayah misalnya contoh. Yang dapat memang 1/2 untuk siapa? Untuk anak perempuan. Sisanya diberikan kepada saudara laki-laki dan perempuan kandung saja. Kenapa? Karena saudara laki-laki seayah dia terhalang oleh siapa? Terhalang oleh saudara laki-laki kandung. Al-hiku al-fara'idhu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Jadi serahkanlah ahli waris ini kepada orang yang berhak. Sedangkan sisanya berikan kepada yang lebih dekat kepada si mayit. Kandung sama seayah lebih dekat mana? Lebih dekat kandung, maka terhalanglah. Lalu saudara seibu terhalangnya oleh siapa? Saudara seibu terhalangnya karena anak perempuan. Ya Mi, terhalangnya apa? Oleh anak perempuan. Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa. Wa ini mru'un halaka laisa lahu walad walahu uhtun falahanis. Kalau sendirian, saudaranya itu dapat setengah, dapat 1/6. Tetapi kalau misalnya ada anak, maka dia terhalang. Ya, jadi yang hanya mendapatkan setengahnya itu siapa? Saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung. Dengan catatan laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Insya Allah jelas ya? Baik, baik. Insya Allah yang baik. Baik. Waalaikumsalam. Dan meninggalkan ponakan-ponakan dari saudaranya dia yang meninggal. Iya. Apakah ponakan itu mendapatkan atau tidak? Baik. Jadi yang pertama itu, misalnya contoh ada anak perempuan, dicek dulu ada nggak ayah sama si ibunya mayit, tidak ada. Ada nggak saudaranya? Meninggal semua misalnya. Baik. Berarti keponakan yang dapat hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ada nggak? Jadi saudara laki-laki kandung ini yang sudah meninggal, dia memiliki anak berapa? Ada ponakan-ponakannya. Oke. Laki-laki juga ada. Oke, yang hanya mendapatkan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ya, saudara perempuan dapat nggak? Enggak sama sekali. Keponakan laki-laki dari saudara perempuan nggak dapat juga. Jadi hanya apa? Hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Kalau tidak ada yang kandung, saudara maksudnya keponakannya, keponakan laki-laki ini anaknya saudara laki-laki kandung atau seayah, kayak begitu. Yang perempuan nggak dapat sama sekali. Dari anak perempuan pun nggak dapat, karena dia masuknya ke zawil arham, kerabat dekat. Jadi kalau sudah semuanya yang 25 tidak ada, barulah menuju ke zawil arham, kerabat dekat, kayak begitu. Soalnya jelas kan? Baik. Insya Allah mungkin ada di belakang antum nah. Baik, insya Allah nih yang terakhir ya biar. Baik, waalaikumsalam. Ada seorang mayit mendapat hutang. Oke. Hutang itu sudah dibayar, sebagian dari hari saja, dan masih ada sisa, masih belum bayar. Sedangkan dia dalam hutangnya itu sudah 80, jadi dia mendapatkan rumah. Nah, gimana? Apa masalah lagi? Oke, baik. Misalnya dia ini tidak meninggalkan harta kecuali hutang ya. Baik. Sebenarnya kalau kita nih hidup di dalam syariat Islam, khilafah, ada yang namanya baitul mal. Maka orang-orang biasanya yang hutang dibayarkan dari mana? Dari baitul mal. Berhubung kita ini sekarang kan sudah tidak ada baitul mal, karena kita hidup bukan di zamannya khilafah. Maka kalau anak-anaknya misalnya dia tidak mampu, baik, dan orang yang meminjamkan pun tidak mengikhlaskan, kan begitu Mi? Maka silahkan bagi orang yang tahu ini menjadi apa? Ladang akhirat. Kalau misalnya ada yang biasa mengumpulkan zakat, silahkan bantu. Ini orang mayit yang sudah bertahun-tahun masih memiliki hutang, maka silahkan boleh dengan zakatnya orang lain untuk menutupi hutang tersebut nih. Ya, silahkan, tidak jadi masalah.
Ini menjadi apa? Ladang akhirat. Apalagi kalau dia pakainya buat apa? Buat sedekah. Al-ghorimin. Al-ghorimin ini apa? Salah satu yang mendapatkan hak untuk zakat dan sedekah. Jadi silahkan, bisa itu dipakai ya. Apalagi kalau misalnya ada orang muhsinin yang dia mau apa namanya, ya istilahnya mencarilah ladang akhirat, udah anak tutupin saja. Kayak dulu kan, ini yang mau disolatkan sana Nabi apa? Dia memiliki hutang. Akhirnya ada satu sahabat yang membayarkannya. Kayak begitu maksud Anda, ya. Apalagi maaf kalau di Saudi Arabia ini ada ya yang namanya orang ketika membunuh lalu ada maaf dari ahli warisnya, ada yang namanya diat kan. Diat ini ganti bayar atas nyawa. Kisosnya tidak jadi tapi apa? Harus membayar diat. Ini pun menjadi ladang amal kayak begitu. Apalagi terutama bagi orang yang sudah meninggal lalu dia memiliki hutang. Tapi mungkin itu saja ikhwan semuanya. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datang pribadi anak sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang anak sampaikan. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.